Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Jadi belakangan ini kita sering melihat tokoh atau pemimpin turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Pertanyaannya di sini, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya. Dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu su'dzon ini ya. Sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Ya. Apa saja. Ya. Banyak Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya, kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai. Terlalu banyak mikir tentang orang lain, padahal diri sendiri itu ya masih nggak sempurna kita urus gitu kan. Itu setuju dengan Ustaz Khalid Basmalah ini. Kita lanjut ya. Untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk, karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya. Kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ? Kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sama ini luar biasa. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, ya. Maju, serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sedang terjadi kecamuk peperangan, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi ada di situ. Nabi bukan suruh perang, Nabi gak ikut. Gitu kan. Itu Ali mengatakan, kalau sedang berkecamuk peperangan, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Di perang Uhud itu, waktu pasukan muslimin sudah terdesak dan pasukan Quraisy sudah mendekat, 2.800, hampir 3.000 pasukan mendekat menyerang kaum muslimin, maka Nabi SAW sempat meminta lembing. Ada satu tombak kecil, lalu melempar, kaum muslimin melihatnya, melempar ke arah orang-orang Quraisy. Dan Ali mengatakan saking kuatnya Nabi SAW melempar sampai kami semua terlempar. Karena kuatnya belum. Jadi beliau ada partisipasi, jadi bukan cuma ngomong gitu kan. Nah begitu juga mimpin, kalau turun seperti ini tuh luar biasa. Daripada dia cuma tinggal di rujab misalnya rumah jabatannya atau di rumahnya, kemudian dia cuma suruh bawahnya, pokoknya kerjakan ya. Dia jadi nggak jadi terserah, itu belum kurang tanggung jawab malah kan gitu.
Jadi coba sangka baik teman-teman sekalian. Kalau yang seperti ini, setiap orang ya usahakan begitu. Kalau saya begitu prinsip saya. Setiap orang depan saya melakukan satu perbuatan baik, yang saya dahulukan adalah dukung dulu perbuatan baik itu. Itu namanya amar ma'ruf. Mendukung perbuatan yang baik. Itu bagian ibadah loh. Ya. Kalau dia buat kemungkaran sarah, baru kita nahi mungkar. Baru kita luruskan. Jadi kita sangka baik dulu. Bahkan itu bisa jadi contoh. Berapa banyak orang yang mengangkat informasi di media, ternyata sangat bermanfaat. Ya gitu. Bermanfaat sekali buat orang yang dibantu kah, buat kegiatan itu kah, gitu kan, dan segala macam. Masya Allah, kita lihat bagaimana penjelasan Ustaz Khalid Basmalah, dan kita lihat tadi sangat jelas pernyataannya. Pokoknya ramai mengatakan tentang KDM itu adalah tukang konten, gubernur konten, dan semuanya yang dilakukan olehnya di video ini itu semuanya sekadar pencitraan. Dan seperti kata-kata Ustaz Khalid Basmalah tadi, apa yang dilakukan oleh setengah pemimpin yang merecord atau mendokumentasikan secara video tugasan-tugasan mereka itu merupakan sesuatu yang bagus gitu kan. Itu pemakluman atau makluman itu sampai kepada masyarakat, pemimpin itu melakukan tugasnya, tanggung jawabnya dengan baik. Kenapa? Karena kita nampak pembuktian yang dilakukannya. Dan ya, setuju dengan pendapat apa yang dikatakan oleh Ustaz Khalid tadi. Usah kita bersangka buruk dengan orang gitu kan. Kita harus bersangka baik terhadap mereka khususnya para pemimpin. Memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin itu bukan suatu perkara yang mudah, karena tanggung jawab yang sangat besar. Dan apa yang dilakukan oleh KDM itu mendokumentasi dengan merekod dan kemudian publish kepada medsos adalah sesuatu yang sangat memberikan rakyatnya, masyarakatnya bisa tahu apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy, dari hanya pemimpin, dari hanya duduk atau hanya mengarahkan saja orang-orang di bawahnya untuk melakukan tugas, baik dia turun ke lapangan dan berada dan menyantuni masyarakat dan sebagainya. Itu lebih baik dan lebih, kita lihat begitu seorang pemimpin yang harus ada bagi setiap pemimpin. Dan apa juga yang dikatakan tadi, semuanya tergantung pada niat kita sendiri gitu. Insya Allah kalau niat kita baik, pasti akan menjadi, ataupun dapatan kita itu akan jadi baik gitu. Apapun harus kita sentiasa bersangka baik sama orang, jangan ngurusin hal orang-orang aja kita kan. Ambil cermin, lihat diri kita sendiri dahulu. Adakah kita ini cukup bagus? Adakah kita ini cukup sempurna untuk mengatakan tentang kekurangan orang lain? Apapun kita harus memperbaiki diri kita dahulu agar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan kita doakan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala selamanya. Oke, kalau menurut kalian kayak gimana? Titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu pandangan dan juga rasa teman-teman As di channel ini. Sampai ketemu lagi insyaallah di lain video. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung As dari dulu sampai sekarang. Yang masih belum gabung, ayo bantu As dengan tekan saja butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja, geng. Sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.